Oke, hari ini saya akan tes game lagi ya. Kali ini saya akan tes game di mantan flagship killer dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Pocophone F1 ya, generasi Poco keluaran pertama ini. Di sini saya akan mencoba untuk bermain game Genshin Impact ya. Apakah masih enak buat bermain game Genshin Impact di tahun ini? Nanti saya akan ulas di video ini. Jadi di sini saya akan membagikan pengalaman saya saat bermain game Genshin Impact. Oke, ini sudah masuk ke gamenya ya. Di sini saya akan pergi ke pengaturan sebentar untuk cek grafiknya di Xiaomi Pocophone F1 ini. Di sini saya akan mencoba untuk grafiknya di settingan tinggi ya. Untuk FPS-nya sendiri ini FPS-nya standar saja, yaitu 30 fps ya. Nanti apakah nge-lag atau ada kendala saat bermain game Genshin Impact di Xiaomi Pocophone F1 ini. Oke, bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe channelnya bos ya. Sedikit spesifikasi di Xiaomi Pocophone F1 ini, HP ini keluaran sekitar tahun 2018 yang lalu ya, jadi sudah agak lama. Dan untuk chipsetnya sendiri ini chipset flagship pada masanya, yaitu Snapdragon 845. Dan untuk RAM-nya sendiri ini RAM 6GB dan internal 64GB, ada RAM 6GB dan internal 128GB, ada RAM 8GB dan internal 256GB. Jadi ini yang saya pakai RAM 6GB dan internal 64GB. Untuk layarnya sendiri ini berjenis IPS ya. Untuk ukurannya yaitu 6,18 in, dan untuk baterainya sendiri ini lumayan gede, yaitu 4000 mAh. Ini spekernya stereo ya, atas dan bawah, tapi untuk yang lebih kenceng itu di bagian bawah, dan speaker atasnya cuma buat ngimbangin saja. Untuk harganya sendiri Pocophone F1 ini dibanderol dengan harga sekitar 1,6 sampai 1,8 jutaan ya, tergantung kondisi dan tergantung RAM dan internalnya itu sendiri, dan tergantung kelengkapannya itu sendiri. Jadi apakah teman-teman masih menggunakan Pocophone F1 ini buat bermain game Genshin Impact di tahun ini? Nanti tulis saja pengalaman kalian saat bermain game Genshin Impact di Pocophone F1 ini di tahun ini. Apakah lancar atau ada kendala? Silahkan di share saja di kolom komentar. Oke, di sini saya akan membagikan pengalaman saya saat bermain game Genshin Impact di Xiaomi Pocophone F1 ini di tahun ini. Untuk layarnya sendiri yang berjenis IPS dan ukurannya 6,18 in, tentu menurut aku sih masih nyaman saat bermain game Genshin Impact ya. Untuk touchscreen-nya sendiri ini responsif, tidak ada kendala sama sekali, tidak ada ghost tooth, tidak ada dead tooth ataupun apa, tidak ada masalah untuk touchscreen-nya sendiri. Untuk baterainya yang berkapasitas 4000 mAh, tentu di tahun ini sedikit kurang irit ya untuk bermain game Genshin Impact, karena mungkin usianya sudah tua. Jadi dari 100% ke 15% itu kurang lebih 2,5 jam. Menurut aku sih ya kurang irit, tapi menurut aku sih masih cukup untuk bermain game Genshin Impact, karena aku tidak terlalu maniak game ya. Jadi menurut aku sih 2,5 jam itu cukup lah untuk bermain game Genshin Impact. Untuk performanya sendiri Pocophone F1 ini menurut aku sih masih lumayan ngebut di tahun ini ya, yang menggunakan chipset Snapdragon 845. Tapi untuk bermain game Genshin Impact dengan settingan tinggi itu rada nge-lag ya. Simak saja videonya nanti di menit berapa itu rada nge-lag. Jadi untuk meminimalisir lag itu kita tinggal di settingan di sedang saja, jangan di setting di tinggi, karena itu mungkin mengaruh ke settingannya ya, jadi rada nge-lag. Tinggal diturunin saja settingannya ke sedang saja, nanti tidak ada lag ataupun apa, jadi aman-aman saja saat bermain game Genshin Impact. Untuk suhunya sendiri saat bermain game Genshin Impact di Xiaomi Pocophone F1 ini, tadi saya sudah nyoba untuk bermain game 30 menit lah, kurang lebih segitu. Di sini saya akan merasakan lumayan panas saat bermain game Genshin Impact ini. Jadi apabila teman-teman punya fan cooling atau kipas pendingin, dipakai saja ya untuk bermain game Genshin Impact agar FPS-nya lebih stabil dan lebih nyaman. Apabila tidak pakai fan cooling, ya minimal pakai soft face lah, agar tidak terlalu panas itu ke tangan ya, nanti kurang nyaman saat bermain game Genshin Impact. Jadi gimana menurut kalian, apakah Xiaomi Pocophone F1 ini masih worth it buat bermain game Genshin Impact di tahun ini? Monggo tulis di kolom komentar ya bos ya, bagi pengalaman kalian di kolom komentar. Jadi ini pendapat pribadi saya ya tentang Pocophone F1 ini buat dijadikan HP gaming. Menurut aku sih masih worth it sekali ya di tahun ini, dengan performanya yang masih lumayan ngebut menurut aku di tahun ini. Baterainya juga gede, yaitu 4000 mAh, tentunya itu lumayan irit di tahun ini. Jadi menurut aku Pocophone F1 ini buat dijadikan HP gaming, menurut aku sih masih worth it di tahun ini ya, dengan kapasitas baterai yang gede, terus performanya juga masih lumayan ngebut.
Untuk RAM dan internalnya pun menurut aku sih masih cukup di tahun ini ya, tidak terlalu ketinggalan zaman. Ya meski LCD-nya itu berjenis IPS, belum Super AMOLED maupun OLED, tentu ini menurut aku masih nyaman buat bermain game dan dijadikan HP gaming. Ya, meski HP ini lumayan panas saat bermain game Genshin Impact, menurut aku sih ini masih worth it ya untuk dijadikan HP gaming bermain game Genshin Impact. Ya, dengan grafik ya yang standar saja, jadi FPS-nya itu lebih stabil. Jangan grafik yang tinggi pada settingan awal tadi ya, grafiknya diturunin saja ke yang sedang, nanti FPS-nya stabil dan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Jadi menurut aku Xiaomi Pocophone F1 ini masih worth it untuk dijadikan HP gaming di tahun ini. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Xiaomi Pocophone F1 ini masih worth it di tahun ini? Dengan harga sekitar 1,6 jutaan kita sudah mendapatkan Xiaomi Pocophone F1 ini. Monggo ditulis di kolom komentar ya bos ya. Jadi cukup sekian ya bos ya test game dari saya di Xiaomi Pocophone F1 ini, test game Genshin Impact. Bagi yang belum subscribe monggo di subscribe channelnya bos ya. Oke, terima kasih, mantul.